Kalau Anda adalah pedagang bakso dan Anda sudah sering berjualan, setidaknya Anda mungkin mengalami atau mungkin hanya sekedar menyadari ada masalah seperti ini, yaitu bakso, hasil kenyal kerasnya umumnya itu bisa berubah-ubah ketika kita memanaskannya. Semakin sering dipanaskan, biasanya malah semakin berubah-ubah. Nah, kalau sudah seperti ini, sebenarnya pertanyaan yang muncul adalah apa sih yang menyebabkan bakso ini kok jadi berubah ketika dipanaskan? Dan kira-kira ada nggak cara untuk mengatasi hal seperti ini? Sebenarnya ada beberapa cara untuk mengatasi hal ini, yaitu untuk menjaga bakso supaya kualitasnya tetap stabil meskipun kita memanaskannya ulang. Tapi sebelum kita masuk ke caranya gimana nih, pertama-tama Anda perlu tahu dulu deh, kira-kira yang menyebabkan bakso jadi kenyalnya, kerasnya itu berubah ketika kita panaskan ulang itu apa? Karena ini penting, ketika kita sudah tahu, kemungkinan kita bisa mengatasinya. Nah, kalau Anda biasa untuk menonton channel HM Prasaja, tentu Anda sudah ingat lah, Anda sering nonton saya juga Anda pasti ingat. Selalu yang saya sampaikan kan sama, bakso itu bisa kenyal, bisa keras dari yang namanya protein. Nah, berarti ketika kita membuat bakso, kan perlu protein yang bagus. Lalu problemnya ketika sudah bagus, proteinnya sudah sesuai, hasilnya sudah bagus, dipanaskan ulang kok berubah, kenapa? Karena jawabannya ada proses perubahan rantai kimia. Mungkin kalau rantai kimia kurang tepat, tapi lebih ke arah ada istilahnya itu denatur. Jadi strukturnya dari si protein itu jadi berubah ketika kita memanaskan. Nah, jadi gini, mungkin supaya Anda lebih jelas saya gambarkan. Anggap ini bakso ya, sini aja ya. Oke, cukup kelihatan. Oke, anggap ini bakso. Nah, di dalam bakso ini kan ada struktur proteinnya. Oke, struktur protein ini semakin banyak proteinnya, semakin dia terikat satu dengan yang lain. Seperti ini misalkan. Ya, pokoknya semakin banyak terikat, hasilnya dia akan semakin kenyalnya akan semakin bagus, kerasnya akan semakin bagus. Nah, yang jadi masalah pertama, protein, jadi ini itu dia akan terpengaruh oleh masalah suhu. Jadi saya sebutkan tadi ada istilahnya denatur. Itu adalah proses protein itu rantainya dia akan berubah, struktur kimianya berubah ketika kena panas. Dan biasanya proses ini mulai dari suhu 50 derajat ke atas. Oke. Nah, sehingga ketika kita memanaskan ulang bakso, semakin panas airnya, semakin panas suhu rebusannya, akan lebih banyak proses yang berubah dari struktur proteinnya tadi. Nah, intinya Anda mungkin lihat ini deh, kan ada garisnya nih. Jadi ini proteinnya, yang ini, lalu kan terikat satu dengan yang lain. Ketika dipanaskan, biasanya ini akan mulai muncul perubahan. Nah, kira-kira seperti ini. Semakin panas, semakin banyak yang berubah. Semakin dia tidak terikat satu dengan yang lain, sehingga hasil kenyal kerasnya itu juga akan berkurang. Nah, kalau kita sudah menjaga suhunya tidak terlalu panas, apakah ini jaminan baksonya akan kenyal kerasnya tetap bagus? Jawabannya belum tentu, karena ada faktor yang kedua, yaitu protein. Ketika kita menjaga suhunya ini tetap bagus ya, kan tadi yang bikin kenyal apa? Bikin kenyal kerasnya bagus kan ikatannya nih, ya kan, yang terikat satu dengan yang lain tadi. Ketika semakin banyak yang rusak, dia akan semakin jelek, ya kan? Nah, yang jadi masalah si protein ini tadi, dia itu tidak cuma tentang protein, tapi ada faktor yang kedua, yaitu yang namanya amino acid. Dimana amino ini dia yang melapisi si protein. Kalau detailnya mungkin tidak pas melapisin ya, cuma bayangkan gitu aja supaya gampang diterima. Jadi si amino ini juga melapisin protein dan dia juga yang mengikat protein satu dengan yang lain. Oke. Jadi untuk bakso yang kenyal keras itu ada protein yang terikat dan juga ada amino yang dia akan saling bergandengan. Makanya korelasinya apa? Ketika hasil bakso kita lebih kenyal, lebih keras, itu berarti satu, proteinnya lebih banyak, dan yang kedua, variasi amino acidnya lebih banyak. Yang jadi masalah kembali, suhu saat kita merebus itu akan mempengaruhi
pecah tidaknya, berubah tidaknya struktur dari si amino dan juga si protein. Makanya kalau kita semakin sering memanaskan ulang, terus airnya juga terlalu panas, makanya hasilnya biasanya akan turun. Nah, ini penyebabnya. Oke, jadi ada dua faktor. Yang pertama adalah proteinnya sendiri yang berubah, ikatannya jadi lepas. Yang kedua, yang memegangin mereka selain si protein ada si amino, dan ini juga rawan kena suhu yang panas. Sehingga kalau tadi saya sudah sebutkan solusinya adalah suhunya jangan sampai berlebihan. Masih ada hal kedua yang bisa kita lakukan supaya menjaga ikatannya ini tetap bagus. Nah, cara kedua yang bisa kita lakukan supaya hasil bakso kita lebih stabil ketika dipanaskan ulang adalah menggunakan bahan tambahan pangan. Yang satu, sifatnya adalah mengikat protein satu dengan yang lain. Kan ingat konsepnya, semakin banyak yang terikat ini semakin bagus kan? Yang kedua, kita bisa menggunakan bahan yang memiliki kandungan amino acid. Nah, kan kembali secara teori tadi, semakin banyak yang terikat, dia hasilnya lebih bagus. Dan yang kedua, semakin banyak amino acidnya, semakin bervariasi, hasil kenyal crustnya juga lebih stabil. Nah, bahan-bahan apa yang bisa kita gunakan? Kalau Anda ngikutin HM Ras saja, Anda sering lihat penjelasan saya tentang bakso yang keras, tentu Anda sudah tahu bahwa ada satu bahan yang namanya adalah WBS 500. Ini akan sangat membantu untuk menjaga ikatannya itu tetap ada, karena prinsipnya cara kerja WBS 500 kan mengikat satu protein dengan yang lain, sehingga ini sangat membantu. Yang kedua, ada bahan yang namanya serbuk protein M100FT. Kalau dari namanya saja kan sudah protein, jadi dia menambahkan protein. Dan juga gini deh, sebelumnya yang nomor 2 tentang M100FT, dia kan menambahkan protein. Secara logika, ketika dipanaskan tadi, direbus ulang, kan banyak protein yang rusak. Harapannya ketika kita menggunakan serbuk protein M100FT, jumlah proteinnya itu lebih banyak, sehingga ketika kita rebus, anggaplah tetap rusak, tidak terlalu banyak yang rusak dan tetap banyak protein yang ada di dalam baksonya. Nangkep nggak? Jadi bayangkan gini deh. Misalkan nih kita ngomong kosong ya, satu butir, misalkan ada 100 biji protein. Ini gambaran kasar aja supaya Anda dapat bayangan. Tapi konsep realnya struktur kimia nggak kayak gitu, jadi bayangan aja. Satu biji ada 100 protein. Nah, ketika kita panaskan, itu hilang setengahnya tuh. Jadi 50, ya kan? Dari 100 jadi 50, sehingga ketika kita makan, kenyal crustnya itu turun. Nah, ketika kita menggunakan M100FT di adonan kita, dari 100, karena dia juga protein nabati, harapannya satu bijinya ini sudah bukan 100 lagi, tapi mungkin meningkat, bilang aja misalkan 120. Ketika kita panaskan dan setengahnya hilang, berarti tinggal berapa? 60 kan? Sehingga seharusnya hasilnya tetap lebih bagus. Oke, dapat bayangan kan? Jadi kalau yang pertama yang nggak pakai tambahan serbuk protein itu 50, yang kedua karena ada tambahan itu jadi 60. Jadi hasilnya lebih bagus, lebih stabil, harapannya kan gitu. Faktor kedua, si M100FT ini kenapa berbeda dengan ISP yang banyak sekali orang tanyakan, kan sama-sama protein nabati, apa bedanya? Jawabannya salah satunya adalah si M100FT itu mengandung amino acid. Kalau Anda tanya jenis aminonya apa, saya nggak tahu, karena itu juga rahasia perusahaan mereka nggak mau buka. Yang pasti yang kita bisa tahu, amino acid yang ditambahkan di M100FT itu akan menjaga ikatan antar proteinnya itu lebih bagus. Jadi bayangkan ini saya hapus ya, supaya nggak bingung. Nih, jadi anggap ini baksonya, ini proteinnya, oke. Nah, dengan WBS 500 tadi kan diikat nih satu dengan yang lain, ya kan? Oke, diikat. Nah, ketika kita menambahkan M100FT, jumlah proteinnya kan bertambah, ya kan? Diikat kan juga sama WBS 500. Nah, karena M100FT juga mengandung amino acid, dan amino acid fungsinya juga sebagai tangan ikat, maka ikatannya dia akan double. Sehingga seharusnya hasilnya itu bisa lebih stabil, lebih kokoh. Diharapkan bakso Anda lebih stabil. Nah, jadi penjelasannya seperti itu. Kurang lebih mungkin hari ini agak membingungkan karena agak teknis. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Anda dapat gambaran. Olahan pangan, mau bakso, mau dimsum, mau sosis, pokoknya yang mengandung daging, itu dia akan kenyal, akan keras digigit enak itu karena kandungan protein. Semakin banyak proteinnya, hasilnya semakin bagus. Oke. Terus
ketika protein itu terikat satu dengan yang lain, dia akan menjadi lebih stabil. Ya bayangkan sapu korek lah, kalau satu dipatahkan kan gampang, tapi kalau sudah banyak diikat, dipatahkan kan susah. Hal yang sama juga terjadi ketika kita proses rebus. Semakin banyak proteinnya, semakin banyak sapu lidinya, semakin banyak diikat. Harapannya ketika proses perebusan ulang itu dia bisa menjadi lebih stabil, sehingga hasil bakso kita juga lebih stabil. Tapi yang terakhir, poin yang terakhir yang perlu Anda ingat adalah kembali, bahan tambahan pangan itu sifatnya adalah membantu, bukan berarti dia memustahilkan sesuatu proses itu nggak bisa. Namanya kalau yang alami itu cuma membantu, sehingga ketika Anda sudah pakai WBS 500, Anda sudah pakai M100FT, tapi proses rebusnya nggak karuan, selalu mendidih, terlalu lama, tetap hasilnya akan jelek. Nah, kuncinya adalah Anda juga perlu menjaga air rebusan Anda jangan sampai terlalu panas. Dan yang kedua, kalau Anda memang perlu, silakan ditambahkan seperti WBS 500 dan serbuk protein M100FT supaya hasil baksonya bisa lebih stabil.